Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait PBL 2 kami dengan judul Lala Move Teknologi Berbasis Aplikasi untuk Pengiriman Barang yang Lebih Cepat di Perkotaan. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya Farhana dengan 3 digit terakhir NIM 037 sebagai moderator. Saya Farhan Abdul Budiansah dengan NIM 15234240079. Saya Kathleen Quina dengan 3 digit NIM terakhir 04. Saya Laila Tamdani dengan NIM akhir 012. Saya Raffi Rapasari Fandi dengan NIM akhir 073. Baik, sebelum dimulai, saya akan memberitahukan terlebih dahulu terkait sistematika diskusi kita hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan terlebih dahulu hasil dari PBL kami selama 10 menit, kemudian akan ada sesi tanya jawab juga selama 10 menit untuk 3 orang penanya tercepat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, pengiriman barang menjadi elemen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di era digital. Lalamove hadir sebagai solusi logistik berbasis aplikasi yang menawarkan pengiriman instan, efisien, dan aman dengan memanfaatkan teknologi terkini. Layanan ini berperan dalam mengatasi tantangan logistik perkotaan, sekaligus mendorong digitalisasi sektor logistik nasional. Latar belakang, di era digital dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan pengiriman barang yang cepat, aman, dan efisien menjadi semakin penting, terutama di kota-kota besar. Indonesia menghadapi tantangan tingginya biaya logistik yang mencapai lebih dari 20% PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, serta masalah kemacetan yang memperlambat pengiriman barang. Lalamove yang didirikan pada tahun 2013 di Hong Kong dan memasuki pasar Indonesia pada tahun 2018 hadir sebagai solusi logistik berbasis teknologi dengan platform aplikasi yang menghubungkan pengguna dan pengemudi. Lalamove menawarkan pengiriman instan dan fleksibel menggunakan berbagai jenis kendaraan. Kehadirannya menjadi semakin relevan selama pandemi COVID-19 ketika digitalisasi meningkat dan UMKM membutuhkan solusi pengiriman yang terjangkau dan efisien untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu mengukur penghematan waktu, pengelolaan armada, dan biaya dalam pengiriman. Lalu yang kedua itu ada mengkaji kontribusi Lalamove dalam mendukung UMKM serta memperluas jangkauan konsumen. Lalu yang terakhir itu ada menganalisis peran teknologi seperti pelacakan real time, optimasi rute, pembayaran digital dalam menghadapi tantangan logistik perkotaan. Selanjutnya ada metodologi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengguna Lalamove, mitra pengemudi, dan pelaku UMKM untuk memahami pengalaman serta pandangan mereka terhadap layanan ini. Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan industri, situs resmi Lalamove, serta artikel jurnal dan literatur yang terkait memberikan landasan teoritis tentang logistik berbasis teknologi. Observasi langsung juga dilakukan terhadap proses operasional mulai dari sistem pemesanan, pengiriman barang hingga pemanfaatan fitur teknologi seperti pelacakan lead time dan optimasi rute. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola manfaat layanan Lalamove serta kontribusi dalam meningkatkan efisiensi logistik perkotaan dan mempercepat digitalisasi sektor logistik. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Lalamove adalah platform teknologi yang menyediakan layanan pengiriman barang cepat dan efisien melalui aplikasi mobile dan web. Didirikan oleh Chow Sing Hyuk di Hong Kong pada tahun 2013. Lalamove menghubungkan pengguna dengan mitra pengemudi. Platform ini menawarkan berbagai pilihan armada, mulai dari sepeda motor hingga truk, sesuai kebutuhan pengiriman. Lalamove mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, melayani kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, dan mendukung pertumbuhan pasar logistik yang pesat seiring dengan berkembangnya e-commerce.
Lalamove menjadi solusi untuk tantangan logistik dan angkutan barang di perkotaan Indonesia. Selanjutnya ada keunggulan dari Lalamove. Yang pertama, pengiriman instan dan efisien. Jadi Lalamove memiliki kecepatan pengiriman yang tinggi. Lalamove memprioritaskan pengiriman cepat dalam hitungan 30 menit sampai 5 jam tergantung jarak yang ditempuh. Yang kedua, ada kemudahan penggunaan aplikasi. Aplikasi mobile Lalamove intuitif dan memudahkan pengguna karena dapat memesan layanan, memilih jenis kendaraan, dan memantau pengiriman dalam beberapa klik saja. Yang ketiga, ada layanan beragam. Lalamove sendiri menyediakan berbagai jenis pelayanan seperti pengiriman kendaraan, pengiriman multi-stop, dan juga angkutan atau barang yang lebih besar. Keempat, ada efisiensi biaya. Lalamove menawarkan tarif pengiriman yang kompetitif dari beberapa kompetitor utamanya di Indonesia, baik pengiriman dalam kota ataupun antar kota. Pengguna dapat melihat perkiraan biaya sebelum melakukan pengiriman untuk menyesuaikan. Yang kelima, ada layanan 24/7. Lalamove sendiri memiliki pelayanan yang siap membantu pelanggan 24 jam sehari untuk memastikan respons cepat terhadap keluhan ataupun pertanyaan dari para pelanggan. Selanjutnya ada kekurangan dari Lalamove. Yang pertama itu layanan terbatas di daerah tertentu. Lalamove cenderung lebih fokus pada kota-kota besar dibandingkan dengan daerah terpencil yang justru lebih sering mengalami kesulitan dalam angkutan barang dan layanan logistik. Yang kedua, ada tarif dinamis. Tarif Lalamove cenderung bervariasi dan dapat berubah tergantung pada waktu dan kondisi lalu lintas, yang membuat pengguna sulit untuk memprediksi biaya tetap yang dikenakan saat menggunakan layanan Lalamove. Yang ketiga, ada ketergantungan pada mitra pengemudi. Kualitas layanan Lalamove tergantung dari profesionalisme pengemudi. Pengemudi yang kurang terlatih atau tidak responsif berisiko menurunkan kualitas layanan. Yang keempat, ada kesalahan infrastruktur digital. Aplikasi Lalamove membutuhkan koneksi internet yang baik untuk memesan, melacak pengiriman, dan berkomunikasi dengan pengemudi. Gangguan seperti bug dan crash dapat menghambat estimasi pengiriman. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kami lakukan adalah Lalamove telah menjadi solusi pengiriman barang yang efisien di perkotaan Indonesia dengan teknologi aplikasi yang menawarkan pengiriman cepat, beragam layanan, dan akses 24 jam. Namun, meskipun mendukung kebutuhan logistik masyarakat dan bisnis, Lalamove menghadapi tantangan seperti keterbatasan jangkauan, sulitnya prediksi biaya, serta ketergantungan pada mitra pengemudi dan infrastruktur digital. Oleh karena itu, untuk meningkatkan layanan, perusahaan perlu memperluas jangkauan, meningkatkan pelatihan pengemudi, menstabilkan tarif, dan memperbaiki infrastruktur digital. Baik, itu dia pemaparan dari kelompok keempat untuk PBL kedua ini. Silakan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan diaktifkan kameranya, lalu bisa raise hand ya. Oke, baik. Di sini sudah ada Raina. Silakan, Raina. Baik, terima kasih Hana kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raina Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 010. Pertanyaannya, tadi kan di slide kekurangan dijelaskan ada ketergantungan pengemudi ya. Pertanyaannya itu, dengan adanya ketergantungan pada mitra pengemudi ini, bagaimana Lalamove dapat memastikan kualitas layanan tetap konsisten? Oke, baik. Kita tampung terlebih dahulu ya, Raina, pertanyaannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Di sini sudah ada Rido Mujai. Kepada Rido, kami persilakan. Ya, terima kasih Farhana. Perkenalkan, nama saya Rido Mujai Lutfi dengan NIM akhir 045. Saya ingin bertanya, dalam hal infrastruktur digital, apa implikasi dari kesalahan sistem terhadap kepercayaan pengguna terhadap layanan Lalamove? Dan bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Rido. Selanjutnya untuk penanya ketiga sekaligus pertanyaan terakhir kita ada Ahmad Diandra. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diandra Alfasya dengan 3 digit terakhir 074. Mau bertanya, tarif dinamis sering dianggap sebagai kelemahan Lalamove. Nah, bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan fleksibilitas harga dengan kebutuhan pengguna untuk stabilitas biaya? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari teman-teman semua. Karena keterbatasan waktu ya teman-teman, jadi kita cukupkan pertanyaannya di 3 pertanyaan saja. Silakan untuk kelompok keempat, mungkin sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Mungkin, waduh, lu dulu Lai. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raina. Pertanyaannya itu, dengan adanya ketergantungan pada mitra pengemudi, bagaimana Lalamove dapat memastikan kualitas layanan tetap konsisten? Jawabannya itu, Lalamove dapat mengatasi hal ini dengan memperkenalkan pelatihan berkala, sistem insentif berbasis kinerja, dan mekanisme evaluasi yang transparan melalui ulasan pengguna. Bagaimana, Raina? Terjawab Laila, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya Eh, silakan Rifan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan Pasya, yang dimana pertanyaan itu tarif dinamis sering dianggap sebagai kelemahan Lalamove ya. Jadi tarif dinamis ini mencerminkan perubahan permintaan dan pasokan, tetapi itu juga dapat mengaruhi loyalitas pengguna juga. Nah, harga Lalamove ini nggak bisa diprediksi gitu. Lalamove dapat menyimbangkan dengan menetapkan batas minimum dan maksimum tarif serta pemberitahuan transparan pada pengguna sebelum tarif berubah. Selain itu, memberikan penawaran khusus untuk UMKM atau pelanggan reguler dapat menciptakan stabilitas dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Apa terjawab, Pas ya? Siap, sudah. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Silakan selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Mungkin Farhan ingin menjawab. Sebentar. Itu. Tanya nomor ini. Jadi kan pertanyaannya itu sebentar, mana sih? Dalam hal infrastruktur digital, apa implikasi dari kesalahan sistem terhadap kepercayaan pengguna terhadap layanan Lalamove ya? Nah, jawabannya itu kesalahan infrastruktur digital seperti pelacakan yang tidak akurat atau aplikasi yang crash dapat merusak kepercayaan pengguna. Jadi untuk memitigasi risiko ini, Lalamove harus memperkuat infrastruktur IT dengan menggunakan server yang andal, lalu melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala dan menyediakan dukungan teknis secara 24 jam dalam seminggu. Selain itu, transparansi dalam menangani masalah teknis akan membantu membangun kembali kepercayaan jika terjadi gangguan. Apakah terjawab, Rido? Ya, terjawab. Terima kasih, Farhan. Terima kasih kembali. Baik, itu dia pemaparan dan juga tanya jawab kita bersama kelompok 4. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman semua. Terima kasih juga untuk pemaparannya dari kelompok 4. Nah, karena sudah selesai pemaparannya, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.